Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah mengumpulkan kita dalam forum kajian Zoom dengan tema bagaimana menyikapi wabah corona dengan syar'i. Lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan beliau dan kesabarannya maka agama Islam telah hadir dalam hati kita dan keluarga kita. Yang kami hormati kepada guru kami Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC Hafidhahullah Ta'ala, dan kami hormati juga kepada seluruh peserta kajian Zoom dengan topik bagaimana cara menyikapi wabah corona secara syar'i. Alangkah baiknya kita buka acara ini dengan bacaan kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far selaku pemateri untuk memberikan tausiahnya kepada kami. Kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan ya di musim pandemi ini untuk istiqomah belajar ya, walaupun hanya melalui daring. Ini dikatakan oleh para ulama adalah termasuk kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Karena belajar itu ya harus terus kita lakukan, tidak boleh berhenti. Entah ada wabah atau tidak ada wabah, ya belajar harus terus, ya. Oleh karenanya Imam Ahmad yang memiliki segudang ilmu, segudang hafalan, dikatakan bahwasanya Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis, ya. Itu beliau pernah mengatakan, wahai Imam Ahmad, sampai kapan belajar itu? Belajar itu sampai kapan gitu? Kata Imam Ahmad, ya sampai mati, ya, sampai mati. Jadi belajar itu tidak harus nunggu virus corona hilang atau wabah ini hilang. Tidak. Kita manfaatkan wasail al-ijtimaiyah, ya, atau bahasa Indonesianya media sosial atau medsos dengan wasilah Zoom atau grup WhatsApp atau grup atau mungkin streaming Facebook atau YouTube. Kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk menuntut ilmu syar'i. Sekarang sudah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan itu, ya. Kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ditakutkan akan kita gunakan untuk keburukan. Ya, oleh karenanya kata para ulama, jika seseorang itu disibukkan dengan al-haq, ya, maka dia tidak akan sibuk dengan kebatilan. Kalau orang tidak sibuk dengan al-haq, kebenaran, ya, atau ketaatan, maka bisa jadi dia akan sibuk kepada kemaksiatan atau hal-hal yang lain ya yang melalaikan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ya, ini adalah inisiatif yang baik dari saudara-saudara kita ya, membuat suatu grup ya, kemudian pelajaran yang sangat luar biasa ya, yaitu ruang belajar Islam. Oleh karenanya ini harus kita apresiasi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada para panitia dan yang lainnya ya, semuanya yang ikut andil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar ya, nanti sebagai bekal menghadap Allah yang Azza wa Jalla. Juga kepada para peserta yang meluangkan waktunya
mungkin banyak yang memiliki kesibukan yang lain, akan tapi berusaha untuk meluangkan waktunya untuk belajar, ya, belajar ilmu syar'i. Ya, karena yang kita bahas adalah bagaimana pandangan syariat ya tentang bagaimana wabah corona ini. Inam. Jadi rujukan utama kita adalah kitab yang ditulis oleh Dr. Khalid ya Al-Musyaiqi. Ya, Dr. Khalid Al-Musyaiqi. Hafizahullah taala. Ya, beliau salah satu ulama ya di Saudi Arabia. Dan kitab aslinya berjudul Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqa bi virus corona, ya. Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqa bi virus corona, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ya fikih wabah corona. Bagaimana sih menyikapi ya hal yang semacam ini gitu. Apakah dahulu sudah pernah ada wabah atau belum ya? Tentunya di dalam syariat Islam ini agama yang sudah sempurna gitu. Jadi pasti sudah dibahas ya. Tinggal kita bagaimana mengolah dalil yang ada itu kemudian diterapkan. Tentunya ini semua tidak dilakukan oleh orang-orang yang biasa, orang-orang awam seperti kita, tapi dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, para ulama ya, yang mana mereka ya telah matang ilmunya. Oleh karenanya di dalam Islam kita diperintahkan untuk apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr. Ya, ahlu dzikir yaitu ahlul ilm, ya, ahlul Quran. Mereka yang paham Al-Qur'an, ya. Mereka orang-orang yang berilmu. Ya, in kuntum la ta'lamun, ya, jika kamu tidak mengetahui. Oleh karena yang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita harus merujuk kepada para ulama. Kemudian di antara yang harus kita lakukan adalah merujuk kepada siapa yang paling tahu tentang penyakit, ya, maksudnya bagaimana suatu penyakit itu bekerja. Tentunya adalah tim medis. Dalam hal ini adalah tim kedokteran, ya. Adapun para ulama menjelaskan tentang ahkam ya di dalam Islam, bagaimana nanti hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu. Menjelaskan tentang bagaimana dalam pandangan sisi agama menghadapi ini. Tentunya misalnya dari sisi hati ya, harus kita menerima ya ini adalah ujian dari Allah bagi orang-orang yang beriman dan lain sebagainya. Kalau dari sisi medis, ini nanti racikan obatnya atau mungkin nanti ini antisipasinya dan lain sebagainya, ya. Nah, dari sisi medis kita tidak akan bahas karena bukan bidang kita, ya. Oleh karenanya orang-orang yang berbicara bukan pada bidangnya, maka dia akan bisa atau termakan hoak atau mendatangkan sesuatu yang aneh gitu. Ya, para ulama mengatakan ya man takallama ya fi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada bidangnya ya, maka dia akan mendatangkan atau berbicara sesuatu yang aneh gitu. Yang mana tidak dikenal sebelumnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi bagaimana kita menghadapi ya atau bersikap sebagai seorang muslim dalam menghadapi bencana ya. Ini termasuk bencana dari Allah yang Azza wa Jalla. Ya, betapa banyak kerugian atau ya penurunan dari sisi ekonomi misalnya. Subhanallah. Ya. Berapa triliun yang harus dikeluarkan oleh negara untuk menghadapi virus ini. Ya. Misal ya, kita sebelum ada wabah ini kita pernah mengalami bencana-bencana di Indonesia ini. Ada tsunami, ada juga kemudian gempa, ada kemudian longsor ataupun banjir ataupun yang lain. Ya, tentunya itu menelan kerugian juga. Ya, gunung meletus, ya. Semua itu menelan kerugian, tentunya yang tidak sedikit. Begitu juga dengan wabah corona ini, ya. COVID-19 ini. Ya, pemerintah sudah mengeluarkan banyak uang. Ya, negara juga mengeluarkan banyak uang untuk membiayai atau bahkan membiayai pengobatan atau memberikan bantuan sosial dan lain sebagainya.
Ya, tentunya ini bencana, ya, suatu bencana. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi orang-orang yang beriman adalah kebaikan. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair." Ya, sungguh menakjubkan ya bagi orang-orang yang beriman karena setiap perkara yang dihadapinya adalah kebaikan. Jika dia diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah yang Azza wa Jalla, ya, maka dia bersyukur kepada Allah yang Azza wa Jalla. Jika dia ditimpa segala macam musibah, bencana, maka dia bersabar ya atas segala macam ya musibah yang datang atau bencana yang datang menimpa dia. Itulah orang-orang yang beriman. Senantiasa mengkaitkan segala macam kejadian ya dengan takdir Allah yang Azza wa Jalla. Kemudian juga karena sebab kesalahan-kesalahan diri, ya, kesalahan-kesalahan manusia, dosa-dosa manusia. Ya, itu orang beriman sehingga menghadapinya dengan ketenangan, tidak dengan amarah, tidak dengan buru-buru, ya, menyalahkan pihak lain, menyalahkan ini dan itu tidak. Tapi yang dilakukan adalah muhasabah, introspeksi diri. Bagaimana kita bisa menghadapi ini dengan tenang, ya, dengan hati yang lapang, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini oleh Syekh Khalid Al-Musyaiki hafizahullah taala di antara sikap seorang muslim yang pertama bagaimana menyikapi ya bencana ini yaitu adalah mengikuti arahan atau maklumat dari lembaga resmi. Dalam hal ini lembaga resmi siapa? Pemerintah. Ya. Dalam hal ini lembaga resmi adalah pemerintah. Ya. Bagaimana arahan itu? Ya, arahan pemerintah itu kita berusaha untuk mengikuti semampu kita. Ya. Sehingga tidak dibingungkan dengan berita-berita yang lain gitu. Satu arah. Ya. Kalau kita tidak percaya kepada suatu berita yang datang dari pemerintah misalnya, kemudian kita lebih percaya dengan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal ataupun tidak ada urusannya dengan negara dan lain sebagainya, maka akan mudah terprovokasi, akan mudah mudaratnya besar, akan mudah terkena hoax ya dan lain sebagainya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbatunahu minhum. Ya, dan apabila datang kepada mereka suatu perkara ya dari urusan keamanan ya dan ancaman ketakutan ya, ini wabah ini juga masalah keamanan, ancaman ketakutan juga ya. Maka apa sikapnya? Mereka menyiarkannya ya, adza'u bih ya, kalau saja ya walau radduhu ila rasul, kalau saja dikembalikan ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul menyikapinya? Bagaimana hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikapinya? Wa ila ulil amri minhum, atau kepada ulil amri, pemegang kekuasaan. Ya, la alimahul ladina yastambitunahu minhum. Ya, maka niscaya orang-orang yang mampu menarik kesimpulan di antara mereka pasti mengetahuinya. Ya, jadi urusan-urusan besar, urusan-urusan umat, maka jangan ikuti berita-berita yang tidak jelas. Ikuti yang jelas-jelas saja. Ya. Karena ini adalah masalah umum, masalah umat, ya, masalah bersama, ya, musibah bersama. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga termasuk antisipasi dari kita percaya berita-berita hoax ya dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak ayat-ayat ya bagaimana kita harus mengikuti ya pemimpin-pemimpin kita, terutama dalam hal yang bukan maksiat ya, dalam hal yang bukan maksiat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Ya. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ulil amri minkum. Dan taatilah pemegang urusan di antara kalian, yaitu pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mohon yang mic-nya belum dimatikan, dimatikan dahulu karena suaranya berisik. Ya. Mohon dimatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu yang sikap yang pertama. Ya, sikap yang pertama yang harus dipegang oleh seorang yang beriman dalam menyikapi wabah corona ini, yaitu jangan salah mengambil sumber gitu. Ya, ikuti saja berita-berita yang ada, ya, melalui akun resmi, misalnya kalau dalam hal ini Kementerian Kesehatan ataupun yang lain, ya, maksudnya yang masih ada hubungannya dengan situs-situs tersebut. Kemudian yang kedua, sebaiknya seorang muslim tidak mempercayai atau menelan mentah-mentah sebuah rumor, ya, atau berita yang berasal dari apa? Sumber yang tidak percaya. Terkadang kita, subhanallah, ya, kepada orang yang jelas itu tidak percaya, tapi percaya kepada yang tidak jelas gitu. Ya, atau biasanya di grup-grup WA itu, biasanya tidak jelas sumbernya dari mana, tiba-tiba di-share semuanya. Ya, ataupun kadang orang bikin video ini, video itu, ya, berbicara tentang ini, itu dan ini dan itu. Padahal ya kita belum tahu jelas atau tidak itu gitu loh. Ya, maka sikap sebagai seorang yang beriman, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita, ya, dari orang-orang yang fasik, ya, maka harus bertabayun, konfirmasi, ya, mencari kebenaran. Ya, jangan gampang percaya. Sekarang ini salah satu di antara buruknya medsos itu yaitu termakan hoax. Ya, apalagi kita yang baru-baru apa mengenal HP, adanya medsos. Ini kadang subhanallah, ya, biasanya bapak-bapak yang sudah mulai sepuh, ya, ini kadang mudah terpengaruh dengan hoax ini. Ya, sehingga tidak percaya kepada berita yang jelas, lalu lebih percaya kepada berita-berita yang tidak jelas. Ya, oleh karenanya syariat memberikan tuntunan agar jangan mudah percaya kepada berita-berita yang tidak jelas. Ya, sehingga hati kita tenang, hati kita tentram, ya, tidak mudah terprovokasi, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 3, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, telah beruntung orang-orang yang beriman, ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu melakukan salat dengan khusyuk. Kemudian mereka juga berpaling dari hal yang sia-sia. Ya, di antara menurut penjelasan para ulama, al-lagwu yaitu hal yang sia-sia adalah sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, termasuk berita-berita hoax itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan bisa menimbulkan kekacauan, bisa menimbulkan perselisihan atau bahkan mungkin debat, ya. Kadang di grup keluarga atau di grup teman-teman kita ada yang nge-share hal-hal yang tidak benar gitu. Ya. Maka akan menimbulkan perdebatan, debat kusir, kemudian akhirnya ukhuwah renggang, ya, persaudaraan sesama kaum muslimin renggang, atau sesama saudara, ya, renggang, ya, biasanya grup-grupnya adem ayem, ya, kondisinya kondusif, ya. Kemudian setelah ada yang menyebarkan berita-berita hoax tentang terkait virus ini misalnya ataupun hal-hal yang lain, maka akan terjadi keributan. Begitu juga dengan di media-media yang lain gitu. Ya, baik itu di Facebook, di Instagram, di Twitter ataupun yang lain, ya. Allahul musta'an.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu sikap yang kedua ya. Bagaimana kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya ya. Lalu karena terkadang ya ada orang-orang yang memang sengaja gitu untuk bikin kacau. Di situasi yang seperti ini ada orang-orang yang jahat, betul-betul jahat, yang memang memancing keributan. Mungkin ini entah itu dia apa motifnya apa, kita tidak tahu. Ya pasti ada orang-orang yang akan memanfaatkan hal ini. Ya, entah nanti urusannya dengan politik, entah urusannya dengan nanti ya hanya untuk mencari uang dan yang lain. Ya, maka hati-hati. Ikutilah bimbingan guru-guru kita, ya, guru-guru ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa menuntun ya umatnya kepada kebenaran, berusaha mengikuti dalil, berusaha mengikuti arahan-arahan pemerintah selama arahan-arahan tidak bertentangan dengan syariat Allah ya azza wa jalla dan rasulnya ya. Kemudian yang ketiga, seorang muslim harus meyakini bahwasannya wabah ini adalah termasuk azab di antara azab Allah ya azza wa jalla ya, tentunya bagi orang yang tidak beriman ya, bagi orang-orang yang tidak beriman. Adapun bagi orang-orang yang beriman ya, maka wabah ini apa? Bentuk rahmat dan kasih sayang. Bayangkan jika orang kena wabah, ya, jika orang kena wabah misalnya, ya, sedangkan dia dosa-dosanya banyak, ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala timpahkan wabah ini kepada dia, bukan berarti kita minta kena wabah, tidak, ya, tapi jika seandainya kena, gitu, maka bagi orang-orang yang beriman ini adalah rahmat, karena dengan sakit itu jika dia sabar, maka akan gugur dosa-dosa dia. Oleh karenanya di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, inna amrohu kullahu khair. Perkara setiap kejadian yang dialami orang-orang yang beriman itu semuanya baik. Jika ditimpa musibah maka dia bersabar. Fahuwa khairun lah, maka itu baik bagi dirinya. Ya, oleh karena ketika kita menjadi orang yang beriman itu sebenarnya hidup ini nikmat sekali. Karena kehidupan itu antara nikmat dan tidak nikmat gitu. Ya, kadang ada ujian gitu. Ya. Terkadang nikmat itu pun bentuk dari ujian. Ada nikmat, ada musibah. Itulah kehidupan dunia. Dan itu cuma sebentar. Perlu diketahui bahwasanya kehidupan dunia ini sebentar saja. Paling lama sesuai dengan hadis Nabi SAW, ya, a'maru ummati ma baina sitini wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Atau mungkin ada yang kurang dari itu, atau 50 sudah wafat, 40 sudah wafat, ada, ya. Ataupun lebih sedikit. Ya, kadang ada yang sampai 80, ada yang sampai 90, ya itu bonus. Dan itu sedikit sekali, tapi umumnya ya sebagaimana Nabi Muhammad SAW wafat usia 63. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, wafat di usia ya 63 dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu kehidupannya luar biasa. Ya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, tidak takut dan tidak bersedih, ya. Karena apa yang akan menimpa dirinya itu kebaikan. Ya. Sebuah kebaikan jika diterima dengan kesabaran, ya. Kalau itu nikmat disyukuri, ya. Kalau itu nikmat disyukuri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karenanya jangan risau kalau kita menjadi orang-orang yang beriman. Kita hadapi, ya, kita bertawakal, kita lakukan ikhtiar, ya, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah ya azza wa jalla. Ya, kita berdoa kepada Allah ya azza wa jalla, semoga semuanya ini cepat berlalu dan meninggalkan atau membuahkan sebuah ya kesadaran bagi kita, ya. Dan subhanallah, di antara hikmah dengan adanya wabah ini, banyak dari kita tersadar bahwasanya kehidupan di dunia ini singkat sekali. Sebelum adanya wabah ini subhanallah, banyak orang lalai dari dunia, ya. Banyak orang lalai dari dunia, sibuk mengejar dunia, lalai dari akhirat, ya.
Sibuk dia dengan urusan-urusan dunianya sehingga salat tidak dikerjakan. Membaca Al-Qur'an tidak pernah. Ya. Apalagi mengamalkan amalan yang sunnah misalnya. Ya, juga ditinggalkan. Sehingga jauh dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan. Kita harus yakini ini semua adalah buah dari perilaku-perilaku manusia. Ya. Buah dari ya dosa-dosa manusia. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Ya, sehingga dengan adanya ini semoga bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Bahwasanya mati itu terjadi sangat cepat sekali. Ya. Subhanallah. Di data yang ada ya, data dunia yang ada bahwasanya sekarang yang wafat karena corona itu kan banyak sekali. Ya, itu menunjukkan apa? Bahwasanya setiap manusia akan kembali kepada Allah yang Azza wa Jalla. Ya, akan kembali kepada Allah yang Azza wa Jalla. Karena kita ini milik Allah. Oleh karena setiap ada orang yang wafat, kita mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami ini milik Allah yang Azza wa Jalla. Ya, dan kami akan dikembalikan kepada Allah yang Azza wa Jalla. Ya. Jadi ketika ada saudara kita wafat, ya mungkin kerabat ya kita wafat, ya teman-teman kita wafat, ya itu seandainya itu adalah milik Allah. Allah pengen ngambil lagi miliknya. Ya, tugasnya sudah selesai di dunia. Sehingga wafat. Ya, tugas kita orang-orang yang masih hidup adalah mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita muslim ya yang sudah wafat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ke berapa? Yang keempat ya. Yang keempat, sebaiknya seorang muslim mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi berbagai perubahan di alam raya ini. Ya, ketika terjadi semisal wabah ini termasuk sunnatullah. Mau nggak mau sudah harus terjadi, ya, sudah harus terjadi. Misalnya ketika terjadi gerhana, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah, ya, menyeret selendang beliau, mengerjakan sholat, ya sholat gerhana, sholat kusuf. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang termaktub di dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatil la yakhsifani limauti ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Ya. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, keduanya tidak akan mengalami gerhana karena kematian seseorang. Ya. Atau karena kehidupan seseorang. Apabila kalian melihat itu, maka berdoalah kepada Allah yang Azza wa Jalla dan bertakbirlah, lalu sholat dan perbanyak sedekah. Pada hadis Abu Musa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fafza'u ila dzikrih wa du'aihi wa istighfarih." Ya, maka bersegeralah untuk berzikir, mengingatnya, berdoa kepada Allah yang Azza wa Jalla, mohon ampunan kepada Allah yang Azza wa Jalla. Ya. Oleh karenanya, ketika terjadi hal-hal yang semacam ini, wabah atau yang lain, maka kita kembali kepada Allah. Bersegera kita kembali kepada Allah. Yang sudah mendekat kepada Allah, terus diistiqomahkan. Bagi yang masih lalai, segera. Ya, segera. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Wal iyadu billah. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa merasa bahwasanya diri kita ini ya telah dekat dengan kematian. Betapa tidak? Nabi Muhammad SAW mengatakan kud fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ya, jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Jadi kehidupan kita itu ibaratkan jalan saja. Ya, ketika kita nyebrang jalan itu kan waktunya cepat sekali. Ya. Cepat sekali berlalu. Ya, oleh karenanya apalagi yang mau kita banggakan di dalam dunia ini? Apalagi yang mau kita kejar di dalam dunia ini? Kalau tidak kita mengejar ridha Allah ya Azza wa Jalla. Itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Karena
orang-orang yang akil, orang-orang yang berakal pasti dia akan menyiapkan kehidupan abadinya. Ya, tidak hanya sekedar menyiapkan kehidupan yang fana di dunia ini. Ya, oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yatba'ul janazah, yatba'ul janazata thalathun. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan jenazah itu diikuti apa? 3 hal. Ya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya dan amalannya. Fayarji'u usnani, maka 2 itu akan kembali. Kembali pulang maksudnya yaitu diantara yang kembali pulang adalah harta kita dan keluarga kita. Ketika kita sudah masuk di alam kubur, alam barzakh, maka keluarga kita akan meninggalkan kita pulang. Meskipun dia nangis-nangis, tapi nggak mungkin dia menemani kita dalam kuburan. Begitu juga harta kita, mungkin kita dikuburkan pakai mobil kita, ya kita naik di belakang, ya keranda kita ada di belakang, mobil kita sendiri. Pasti mobil itu akan dibawa pulang oleh anak atau mungkin saudara-saudara kita. Nggak mungkin mobilnya juga ikut dikuburkan. Atau harta-harta yang lain. Nggak mungkin juga ikut dikubur. Pasti dia akan pulang lah. Apa yang kekal? Wayab qawahid yakni amaluhu, yaitu amalan. Dan ini yang harus kita persiapkan. Yang harus kita terus ya tidak bosan-bosan untuk senantiasa lakukan gitu. Ya. Selagi kita mampu untuk beramal saleh, ya, maka kita kerjakan. Sebelum datang penyesalan. Karena orang-orang yang sudah mati kemudian dia termasuk orang-orang yang lalai di dalam dunia ini, mereka pengen hidup lagi. Ya, kemudian beramal saleh. Oleh karena mumpung kita belum masuk ke alam barzakh atau belum mati, maka perbanyak amal saleh. Karena itulah yang akan menemani kita, yang akan menerangi kuburan kita nanti. Ya, di mana saat itu kegelapan ada pada diri kita. Dengan amalan soleh itulah kita akan mendapatkan ya penerangan di situ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ya yang kelima, sikap seorang muslim harus apa? Beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Ini adalah takdir Allah yang azza wajalla. Ya, ini sudah takdir Allah yang azza, sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu. Ya, sebelum ciptakan langit dan bumi. Ya, jadi subhanallah ya. Nikmat sekali jadi orang-orang yang beriman ini. Semua apa yang dihadapinya dikembalikan kepada Allah yang azza wajalla. Ya, dikembalikan semua kepada Allah yang azza wajalla. Tidak lepas dari Allah ya azza wa jalla. Ya, itulah orang-orang yang beriman. Ya. Lihat sabda Nabi Muhammad SAW dan ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ma asabaka lam yakun liyuqti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakun lisibak. Ya. Apa yang akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ya kalau sudah waktunya kena. Walaupun sudah melakukan protokol dan lain. Kalau sudah takdir ya kena. Ya. Kemudian wa anna ma akhta'aka lam yakun lisibak. Ya. Bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Kalau tidak ditakdirkan kena, ya, tidak akan kena. Oleh karenanya itu semuanya kembali kepada takdir Allah azza wajalla. Tetap kita berusaha. Ya, ikhtiar dalam menghadapi virus corona ini sesuai arahan-arahan panduan-panduan tim dokter ya, medis, bahwasanya kita melakukan protokol-protokol kesehatan ya seperti memakai masker ya dan tidak senantiasa di keramaian ya atau yang lain ya, cuci tangan dan lain sebagainya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya segala sesuatu itu kami menciptakannya dengan qadar ya, kadar ukuran tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, ya, ini kita simpulkan dari buku ini ya.
Seorang muslim wajib bertawakal kepada Allah yang azza wajal, berpegang teguh kepada Allah yang azza wajal untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ya. Menggantungkan hatinya kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya, dengan tetap menjalankan ikhtiar sekuat kemampuan. Ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, dia berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah ya bagi hanya Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Ya, dan dia penolong kami hanya Allah yang azza wajal dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Qala Ibrahim alaihissalam, Ibrahim mengatakan ya, ulqiya finnar, ketika Ibrahim dilemparkan ke neraka. Karena Ibrahim ini dalam kisahnya adalah dibakar hidup-hidup. Ya. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad SAW mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong bagi kita. Hendaklah kita gantungkan semua ya kepada Allah yang azza wajalla. Jangan pernah meremehkan, juga jangan pernah sombong ya. Saya pasti akan terlindung. Saya pasti memastikan sesuatu yang tidak pasti. Saya pastikan ini, pasti sangat ini. Tidak ada menggantungkan diri pasrah kepada Allah, tidak ada. Ini salah satu bentuk kesombongan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah seorang muslim seharusnya Pak memperbanyak doa, merendahkan dirinya kepada Allah yang azza tadarru. Ya. Kemudian juga harus mendoakan saudara-saudaranya. Oleh karena yang kita terus mendoakan saudara-saudaranya, saudara-saudara kita. Ya, kalau yang meninggal, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya, Allah maghfir mautal muslimin. Ya, semoga Allah SWT mengampuni orang-orang yang wafat. Ya, dari kalangan kaum muslimin bisa babi wabair corona. Ya, dengan sebab karena wabah corona. Ya. Allahumma ja'alhum minasyuhada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mati syahid ya. Dan doa-doa kebaikan yang lain. Adapun orang-orang yang masih sakit, dalam keadaan sakit ya, syafahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka kaum muslimin ya. Allahumma shfi mardana ya minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan ya orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin ya. Kemudian berdoa dengan doa-doa yang positif. Allahumma rfa'anna al-waba wal bala. Ya Allah, ya angkatlah dari kami ya al-waba wal bala, dan bencana ya. Bima tuhibbu wa tardha. Ya. Dan doa-doa yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar doa hambanya. Ya, Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Ya. Hendaklah kita juga memperbanyak doa ya, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, saya berlindung dari penyakit belang. Ya, wal junun, penyakit gila. Wal juzam, lepra. Wa min sayyi'il asqam, dari berbagai penyakit yang buruk. Ya, terus kita baca ya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Kemudian kita juga perbanyak zikir pagi dan petang untuk melindungi diri kita dari waswas syaitan, dari godaan-godaan syaitan ya, dari hal-hal yang buruk ya. Di antaranya adalah bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya, dengan menyebut nama Allah yang azza wajal yang mana tidak menimbulkan mudarat, bersama nama Allah yang azza wajal ya, sesuatu pun ya, atau bersama Allah yang azza wajalla sesuatu pun di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ya, dan juga Maha mengetahui. Kemudian juga kita memperbanyak melakukan amal saleh dengan membaca Al-Qur'an, dengan melakukan salat dan yang lainnya. Ya, ibadah-ibadah yang terus mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lalai ya, karena ketika kita ditimpa bencana lalu kita asik dengan maksiat, ini adalah musibah di atas musibah. Ya, dia tidak mengetahui, malah dia
dia tidak mengetahui hakikat musibah itu. Hakikat musibah harusnya mengembalikan orang-orang yang lalai kembali kepada Allah. Tapi tidak dengan banyak orang ya. Sebagian orang, banyak orang ya. Di tengah-tengah musibah malah asik berbuat maksiat, berbuat durhaka lagi kepada Allah. Allahul musta'an. Ya, ini adalah musibah di atas musibah. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Kemudian di antara sikap kaum muslimin yang kedelapan adalah wajib memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Husnudzan billah. Tidak boleh kita suudzon. Kenapa sih Allah adakan corona ini? Kenapa sih? Kenapa sih? Ya, Allah tidak sayang sama kita. Allah seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Ya, nanti takutnya Allah murka kepada kita. Ya, waliyadzubillah. Harusnya kita husnudzon sebagai orang yang beriman. Ya, ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka harusnya kita sabar. Ya, harusnya kita semakin dekat kepada Allah. Harus kembali kepada Allah. Ini semua adalah peringatan bagi kita. Ya, masih bagus kita diberi peringatan. Ya, tidak langsung tiba-tiba mati gitu. Masih ada peringatannya dahulu. Coba kalau kita langsung mati gitu. Ya, tentunya kita bisa mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla, siksa kubur. Ya. Untung dengan adanya wabah ini bisa menjadi pengingat kita agar kita kembali lagi kepada agama Allah. Yang mana kita telah jauh dari agama Allah, kita balik lagi. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya, kami telah banyak mendolimi diri-diri kami, yaitu banyak melakukan kemaksiatan kepadamu. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, ya, tidak merahmati kami, pasti kami akan menjadi orang-orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Yang paling besar adalah rugi akhirat. Ya, waliyadzubillah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni 'abdi bi. Aku ya sesuai prasangka hambaku. Falyadunnu bi syamasya. Maka silakan orang-orang apa? berprasangka kepada Allah ya dengan prasangka yang mereka mau, tapi jangan sampai prasangka yang buruk. Harusnya husnudzon. Ya, kalau kita husnudzon kepada Allah, hidup kita tenang. Ya. Jangan pernah menyalahkan Allah. Yang salah justru kita. Ya. Bisa jadi kita kurang sabar, bisa jadi kita mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum. Ya, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian mati illa wa huwa yuhsinud dhanna bi rabbih. Kecuali dia apa? Yuhsinud dhann bi rabbih, yaitu husnudzon dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, man ahsana dhanna billahi atahu ma dhann. Innal khaira biyadillah. Barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya prasangkanya, yaitu prasangka yang baik tersebut. Karena semua kebaikan berada di genggaman Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali-kali dalam musibah ini, dalam bencana apapun, kita menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih kok harus gini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, jangan seperti itu. Ya Allah, hamba-Mu ridha, hamba-Mu ikhlas. Ya, hamba-Mu serahkan kepada Engkau, hamba-Mu kembalikan kepada Engkau ya Allah. Ya, karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau lebih tahu ya tentang kami daripada diri kami sendiri. Harusnya orang beriman seperti itu. Ya, tapi kan orang levelnya beda-beda. Ada imannya yang baru ya, baru level 1 misal. Kalau bisa di level-level kan ada yang level 2, level 3, ada yang level paling kuat misal. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah gunanya belajar. Belajar itu untuk apa sih? Meningkatkan keimanan kita. Ya, kemudian keimanan ini membuahkan amal soleh. Itu tujuan belajar itu. Amal soleh menumbuhkan rasa takut kepada Allah sehingga kita menjadi hamba Allah yang sempurna. Ya, kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Lalu kemudian yang berikutnya ya ke-9 ya, ini kita bahas sampai yang ke-10 ya. Adalah kita senantiasa optimis ya. Bersikap optimis ya. Bahwasanya tidak akan begini terus keadaan ya, pasti ini akan berlalu. Ya. Coba renungi ya firman Allah Subhanahu wa taala
Inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Ingat, setiap kesusahan kita sudah mencapai puncak, harusnya kita senang. Kenapa? Karena akan datang kemudahan-kemudahan dari Allah. Ya, misalnya corona ini sudah sampai puncak, ya hendaknya kita harus berhusnudzon. Berarti sebentar lagi akan reda, akan hilang, ya, dan hidup kembali normal. Optimis, ya, optimis. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka ini adalah at-tafaul, ya. Wa huwa al-kalimatus shalihah. Tafaul itu kata-kata yang baik, ya. Kita berkata-kata yang insyaallah, ya, dengan izin Allah wabah ini akan berlalu, ya. Kita harus terus optimis, ya. Kita motivasi terus, ya, orang-orang kaum muslimin, ya. Ayo terus kita memiliki sifat optimis, ya. Kemudian yang terakhir, ya, dari kajian kita ini, tidak boleh menakut-nakuti orang yang beriman. Ya, kalau ada orang saudara kita misalnya kena wabah, jangan ditakut-takuti. Harus dimotivasi, insya Allah sembuh. Ya, insya Allah sembuh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kesembuhan, insya Allah Taala. Ya, perbanyak doa. Ya, ikhtiar kepada Allah yang Azza Wajal. Misalnya minum obat atau mungkin minum-minum vitamin dan lain sebagainya. Ya, jangan pula ditakut-takuti. Biasanya yang kena corona itu 1 hari 2 hari mati. Subhanallah. Ya, jangan ditakut-takut seperti itu. Ya, ya memang ada orang yang seperti itu, tapi yang sembuh juga banyak gitu. Jangan membuat hal-hal yang bisa menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Ya, ini termasuk menyakiti. Walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Barang siapa yang mengganggu, menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ya, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, ya, subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika ada saudara kita terpapar virus COVID-19, yang harus kita lakukan adalah memberikan dia motivasi, ya, bahwasannya hidup ini adalah tempatnya ujian. Maka kita harus lalui ujian ini. Terus optimis, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat, ya, harus seperti itu. Ya, jangan malah ditakut-takuti. Ya, paling umurmu 2 hari, ya, atau 3 hari lagi udah habis. Ya, jadi sehingga ketika orang itu dikatakan seperti itu, lalu drop dia, drop. Ya, bisa jadi langsung tekanan darahnya naik ataupun turun, saturasi oksigennya juga mungkin melemah. Karena sebuah perkataan, kadang perkataan kita ini menurut kita sepele, tapi bagi saudara kita ini besar gitu. Karena memang mungkin sifat dari saudara kita ini terlalu khawatir ataupun memiliki sifat takut yang berlebihan atau yang lain gitu. Maka hati-hati. Ya, inilah yang harus kita lakukan, ya, menyikapi wabah ini agar kita selamat, ya. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah kena, ya, termasuk saya juga ada pernah kena dan lain sebagainya, ya. Tentunya ini kita hadapi dengan kesabaran dan ridho, ya, sabar dan ridho atas ujian yang telah Allah Subhanahu Wa Taala timpakan. Semoga ini menjadi penggugur dosa-dosa kita yang sangat banyak. Ya, perlu diketahui, perlu diakui bahwasanya dosa kita ini sangat banyak. Ya, dosa kita sangat banyak. Maka semoga dengan sakit, dengan hal-hal yang demikian ini Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa kita. Asalkan kita sabar, terus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa kita simpulkan dari kajian ini, ya, di antara sikap seorang yang beriman, ya, dalam menghadapi wabah atau bencana corona ini dengan 10 sikap, ya, dan ini merujuk kepada kitab Al-Ahkam Al-Muta'alliqah biwabah virus corona yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Musyaiki hafizahullah taala, salah satu ulama besar di Saudi Arabia.
Yang pertama adalah dia harus mengikuti himbauan lembaga resmi. Ya, berita-berita harus diambil dari lembaga resmi. Jangan hati-hati, jangan mengikuti berita-berita yang tidak resmi atau akun-akun hoax, ya, buzzer-buzzer yang mengadu domba, ya, anak-anak negara, ya, ingin mengacaukan negara ini untuk mengadu domba dan sebagainya demi kepentingan-kepentingan yang buruk. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua adalah tidak serta-merta percaya, ya, atau menelan mentah-mentah sebuah berita yang datang, ya, harus tasabbut. Benar enggak? Ini datang dari resmi enggak? Atau ini malah hoax atau yang lain? Hati-hati. Ya, itu yang kedua. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dan kita harus meyakini bahwasanya penyakit ini termasuk azab bagi orang-orang yang tidak beriman, ya. Termasuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena semua perkara orang yang beriman itu baik, ya. Lalu kemudian yang keempat, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, ya, dengan memperbanyak doa, istighfar, ya, dan amalan-amalan soleh yang lain. Lalu kemudian yang kelima, beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini sudah takdir Allah, kita harus menjalani, ya, dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian terus membaguskan rasa tawakal kita kepada Allah, rasa serah diri kita kepada Allah. Yang keenam adalah wajib bertawakal, yaitu menggantungkan hati kita hanya kepada Allah SWT. Senantiasa kita berikhtiar dalam urusan-urusan zahir, ya, antisipasi, misalnya kita minum vitamin atau olahraga atau mungkin memakai masker, protokol kesehatan dan sebagainya, ya. Nah, ini ikhtiar-ikhtiar zahir. Ada ikhtiar-ikhtiar batin, yaitu terus tawakal, menggantungkan diri kita, hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa, merendahkan diri kepada Allah yang Azza wa Jalla, ya, karena kita adalah hamba yang lemah, maka kita butuh terus, ya, kepada Allah yang Azza wa Jalla, ya, dengan doa-doa yang sudah maksur, ya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam, ya, bismillahirrahmanirrahim fil ardi wal sama wa huwas samiul alim, dan doa-doa yang lain. Kemudian yang kedelapan, harus berprasangka baik kepada Allah, jangan suudzon kepada Allah, ya. Kalau suudzon maka hati-hati, itu adalah dosa besar. Kemudian senantiasa optimis, ya, bahwasanya wabah ini akan berlalu. Tidaklah mungkin, ya, setelah kesusahan akan datang kesusahan berikutnya, tidak. Kesusahan pada puncaknya akan mendatangkan sebuah kemudahan dan kemudahan. Insya Allah, ya, wabah akan berlalu, kita akan kembali hidup seperti sedia kala. Biidznillah ta'ala. Harus optimis, tafaul, ya. Al-kalimah as-salihah. Tafaul huwa al-kalimah as-salihah. Lalu kemudian yang terakhir, tidak boleh kita menakut-nakuti, ya. Kita sikapi dengan sikap pertengahan, ya. Kita juga tidak berlebihan, tidak parno, ya. Dikit-dikit takut sehingga kita bertemu sama istri kita tidak mau, bertemu sama anak kita tidak mau, saking padahal ya keduanya baik-baik saja, sama orang tua kita tidak mau, ya, kecuali memang kalau sakit, ya, sakit ataupun ada positif misalnya, ya, memang kita tidak boleh kontak gitu, kontak fisik dan lain sebagainya. Tapi kalau selama itu sehat-sehat, ya sudah seperti biasa saja, ya. Jangan terlalu takut berlebihan, jangan meremehkan. Nah, ini pertengahan. Kemudian jangan terus menakut-nakuti kaum muslimin, sehingga hal-hal yang menakutkan itu terus di-share-share gitu, ya. Ini ada orang kemarin terpapar virus corona, tiba-tiba jatuh dari motor langsung mati, ya. Itu beritanya entah benar atau tidak gitu, ya. Kemudian ini dan itu, berita-berita yang membuat takut itu jangan sampai, ya. Hati-hati dengan hal itu. Maka kita memohon kepada Allah pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada diri kita dan keluarga kita dan kaum muslimin semuanya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, musibah ini, wabah ini, ya, dari muka bumi ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Mohon maaf atas kesalahan atau yang lainnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita untuk selalu berada di atas bimbingan para ulama di dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ja'far yang telah memberikan nasihatnya kepada kami. Alhamdulillah Ustaz, ada banyak manfaat yang telah kami rangkum dalam kajian kali ini. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya dari tausiah Ustaz Ja'far tadi. Yang pertama, kita harus tetap mengikuti aturan dari lembaga resmi ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, tidak mudah percaya dengan berita yang belum jelas kebenarannya. Dan yang ketiga, hal ini adalah rahmat bagi orang beriman, bahwa wabah adalah rahmat bagi orang beriman karena setiap mukmin, setiap perkaranya adalah rahmat. Kemudian yang keempat, kita tetap mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan amalan-amalan yang telah beliau tuntun dengan dalil-dalil yang jelas. Kemudian yang kelima, kita tetap wajib harus beriman terhadap takdir dan ketetapan dari Allah, bahwa wabah kali ini adalah memang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir dan sudah tertulis dalam kitab Allah Lauhul Mahfuz. Kemudian yang keenam, kita terus wajib untuk terus bertawakal dengan melakukan ikhtiar dohir, dan sekaligus kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat penyakit ini dari negeri ini. Dan yang ketujuh, kita tetap harus memperbanyak doa karena doa adalah wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, kita harus selalu berprasangka baik pada Allah. Kemudian yang poin ke-9, kita harus tetap optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kemudian yang 10, sebagai muslim kita harus menyikapinya dengan sikap tenang. Jazakallahu khairan Ustaz atas perjanjiannya kepada kami. Moga-moga kita semua dan teman-teman yang mengikuti kajian Zoom pada sore hari ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Baik, karena tausiah dari Ustadz sudah selesai dan sebentar lagi teman-teman ada juga yang tadi sudah maghrib ya. Mari kita tutup doa majelis ini dengan doa kafaratul majelis lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya selaku MC dan host dari Ruang Belajar Islam dalam kajian bagaimana menyikapi wabah corona dengan secara syar'i. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman semua, tetap jaga protokol kesehatan, tetap berikhtiar ya teman-teman ya. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita agar terhindar dari virus ini, dan teman-teman yang sedang mengalami hal ini semoga lekas diberikan oleh Allah kesembuhan. Kurang lebihnya sekian. Jazakallahu khairan kepada teman-teman, jazakallahu khairan kepada Ustadz Ja'far yang telah meluangkan waktu untuk kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.